Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 2. Walau hanya lewat Vicon, tetap semangat dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Semoga kita bisa segera bertatap muka di Spenada tercinta. Nah, anakku sekalian, kali ini kita akan belajar IPS. Namun, sebelum saya mulai pelajaran, perkenalkan, nama saya Sri Gesmindari, mengampu materi pelajaran IPS di kelas 7. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar dipahamkan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Cukup? Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab 1. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa IPS kelas 7 semester 1 materinya ada 2 bab. Bab pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Pada bab ini ada 7 sub pokok bahasan, antara lain 1. Ruang dan interaksi antar ruang. 2. Letak dan luas Indonesia. 3. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Kemudian berikutnya dinamika kependudukan, kondisi alam, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Mari kita mulai yang sub pokok bahasan pertama tentang ruang dan interaksi antar ruang. Harapannya setelah selesai mempelajari materi ini, kalian bisa memahami apa yang dimaksud ruang, kemudian contoh interaksi antar ruang, kemudian syarat terjadinya interaksi antar ruang. Manusia tidak bisa terlepas dari ruang. Di sini ada beberapa contoh. Nah, ini salah satu contoh ruang yang berupa sungai. Ini tempat aktivitas makhluk hidup juga. Kemudian berikutnya kota. Ini juga salah satu contoh ruang yang ada di permukaan bumi. Berikutnya ada gambar. Ini stasiun. Ini juga merupakan bagian dari ruang yang akan kita bahas. Nah, ruang hidup dan segala kelengkapannya yang telah disediakan oleh Allah ini dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, sudah selayaknya kita bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikan. Bentuk rasa syukur dapat kita wujudkan dalam berbagai tindakan, misalnya mengelola kekayaan alam secara bijaksana, menjalin kerjasama dengan sesama, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah tersebut terlihat dari potensi sumber daya alam yang tersedia di berbagai daerah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Misalnya daerah pedesaan. Daerah pedesaan sebagian besar penduduknya beraktivitas sebagai petani. Jadi ini potensial untuk sumber daya alam di bidang pertanian. Kecuali memiliki keanekaragaman sumber daya alam, Indonesia juga memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya Indonesia terlihat dari beragamnya adat istiadat di
setiap suku bangsa. Upaya untuk mengelola kekayaan alam dan budaya bisa kita lihat pada aktivitas penduduknya. Kalau ini daerah pedesaan, jadi aktivitasnya sebagai petani. Tempat terjadinya setiap aktivitas penduduk tentu dilakukan di ruang. Apa yang dimaksud ruang itu dan apa saja komponen ruang itu? Nah, mari kita bahas tentang pengertian ruang. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Cakupan ruang di permukaan bumi meliputi lapisan udara, wilayah perairan, wilayah daratan, serta organisme yang menghuninya. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat bagi komponen-komponen lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi, saling berinteraksi, dan saling ketergantungan. Jadi, karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka manusia perlu berinteraksi. Nah, interaksi itu bisa antar individu, bisa antar kelompok, bisa antara individu dan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi ini tidak bisa terlepas dari ruang-ruang tadi. Nah, apa yang dimaksud interaksi antar ruang? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pergerakan manusia. Jadi manusia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya manusia, tetapi juga barang maupun informasi. Pergerakan manusia disebut juga mobilitas. Sedangkan pergerakan barang disebut transportasi. Pergerakan informasi dinamakan komunikasi. Jadi, interaksi antar ruang diartikan sebagai pergerakan orang, barang, maupun informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Mengapa manusia melakukan interaksi? Terjadinya interaksi antar ruang itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Antara lain, 1. Saling melengkapi atau complementarity. Di awal sudah saya sampaikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh saling melengkapi ini, tadi daerah pedesaan, sebagian besar penduduknya adalah petani. Di daerah pantai, sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Nah, petani membutuhkan ikan dari nelayan, sebaliknya nelayan juga membutuhkan hasil pertanian dari petani seperti beras dan sayuran. Jadi syarat yang pertama, komplementari ini kondisi saling melengkapi yang terjadi jika terdapat perbedaan komoditas yang dihasilkan tiap-tiap wilayah. Yang kedua, kesempatan antara atau yang disebut intervening opportunity. Kondisi ini menawarkan alternatif atau pilihan yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Nah, sebagai contoh,
orang di Muntilan, ya. Ini sebagian besar penduduknya adalah petani. Kemudian dia awalnya kalau ingin membutuhkan ikan laut harus datang ke pantai. Padahal Muntilan jauh dari pantai. Nah, sementara di daerah perbatasan antara Muntilan dengan Jogja, misalnya di Tempel, itu juga ada pedagang ikan. Maka orang Muntilan tadi tidak harus jauh-jauh pergi ke daerah pantai, tetapi cukup datang ke daerah Tempel. Nah, itulah yang disebut dengan kesempatan antara. Kondisi ini menawarkan alternatif pilihan yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana. Apabila infrastrukturnya itu bagus, maka interaksi itu akan berjalan dengan lancar. Nah, contohnya di sini ada gambar jalan tol. Nah, jalan inilah yang nantinya akan mempermudah mobilitas, mempermudah transportasi, sehingga barang akan cepat sampai ke tujuan. Beda apabila kondisi infrastrukturnya seperti ini. Kalau kondisi infrastrukturnya seperti ini, maka barang itu akan terhambat sampai di tujuan. Nah, kemudian untuk pertemuan di awal kelas 7 ini, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku paket di halaman 3 sampai halaman 6. Tidak cukup untuk dibaca, tetapi tulis di buku catatan kalian tentang pengertian ruang, contoh ruang, pengertian interaksi antar ruang, contoh interaksi keruangan yang terjadi di Indonesia, dan syarat terjadinya interaksi antar ruang. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa chat di tim. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.